Ya, oke, teman-teman, untuk modul 2 kita praktikumnya ini tentang pemindahan data, aritmatika, dan logika. Oke, modul 2 sistem 6. Pertama, untuk itu gue jelasinnya sambil kita kerjain soal ini aja, soal coding ini. Nah, berarti kita buka dulu MU-nya. Habis itu kalau MU udah kayak gini, teman-teman pilih new, terus pilih yang com, terus oke. Nah, habis itu yang ini dikosongin aja. Habis itu kita pakai template. Bukan template sih, sebenarnya kayak yang di codingan C itu kan biasa tuh yang pakai include, stdio, terus habis itu integer min gitu kan. Nah, ini juga sama dia kayak gitu. Nah, kalau udah habis itu kita baca nih soalnya. Soal pertama itu adalah minta dua input. Nah, kalau kita mau bikin input, kita pakai yang namanya interrupt. Interrupt berapa? Nih, interrupt 21. Interrupt 21 itu kan ada banyak. Kita pakai yang interrupt 21 yang hanya satu. Kenapa? Karena fungsinya untuk create karakter kan dari standar input. Kemudian disimpannya di AL. Jadi setelah udah di input maka disimpannya di AL. Nah, cara pakainya gimana? Ya udah move AH1 integer 21. Berarti input yang pertama kita bikinnya kayak gini. Nah, habis itu kita taruh sini. Udah. Nah, ini untuk yang input pertama. Terus berarti untuk yang karena dia disimpannya di AL, terus habis itu gue pindahin ke BL dulu di sini. Ada move-nya. Oke, habis itu yang input yang kedua sama aja kayak atasnya. Cuman gue simpannya di CL di sini. Nah udah, nah habis itu teman-teman bisa coba di run dulu supaya tahu itu cara kerjanya gimana. Nah kita pindahin di sini dulu. Nah untuk runnya supaya tahu kita step by step aja cara runningnya. Oh bentar ini CMD mana? Oke, nah jadi kita ini kan ada single step sama run sebenarnya sama aja. Cuman kalau single step kita bisa lihat per baris codingannya. Jadi single step pertama ini semuanya masih 00 sininya registernya. Nah, ketika kita AH1 maka yang AH AX H berarti di sini AH kan dia kan 1 H berarti jadi 01 di sini nilainya. Habis itu tinggal di single step lagi. Nah, habis itu single step lagi. Nah, dia kan minta input nih di sini. Kenapa? Kenapa dia bisa minta input? Karena tadi kita pakainya yang interrupt 21 dan nilainya 1H. Jadi kita masukin inputnya misalkan 3. Nah, ketika masukin inputnya 3, si AL ini nilainya 3 nih. Tapi kenapa di sini 33? Karena aslinya si 3 itu, aslinya 3 itu sama dengan 33 gitu. Makanya di sini sebenarnya 33. Nah, habis itu kan kalau kita single step AL itu dipindahin ke BL. Makanya ini kan 33 AL terus BL. Harusnya sekarang kalau single step lagi BL nilai 33 tuh, nilai BL 33. Nah, kemudian interrupt lagi untuk input yang kedua sama dia bakal minta input lagi. Nah, ini waiting for input. Habis itu kita masukin angkanya 1 misalkan. Terus di single step lagi, cuman yang kedua ini disimpannya di CL. Jadi nanti CL-nya di sini bakal nilainya 1. Tuh di sini 31 karena emang aslinya dari angka 1 itu aslinya dari angka 1 itu ya 31 gitu. Oke, karena udah kelar yang inputnya berarti yang step kedua yaitu adalah uh, kurangkan input tersebut. Oke, berarti inputnya kan sekarang di save-nya di BL sama CL. Berarti kita tinggal kurangin aja dulu. Nah, cara nguranginnya gimana ya? Ya biasa, cara ngurangkan berarti pakai subtract kan. Nah subtract itu sintaknya sub ini berarti sub BL CL. Nah artinya BL nya dikurangin sama CL terus disimpannya di BL. Oke, nah kita tutup dulu terus kita compile ulang. Nah terus kita run ulang single step lagi, masukin dulu angkanya 3 kayak tadi, terus single step lagi, terus sampai ini ya sekarang. Oke, minta input 1, single step lagi, CLAL, single step lagi. Nah sekarang nih, jadi karena si udah nih BL sama L nya dikurangin terus disimpan di BL, maka si nilai BL nya bakal berubah. Nah nilainya jadi 02 kan. Nih kalau kita step back dikit nih, jadi 33 dikurang 31 si disimpannya di BX di BL sini berarti nilainya jadi 2. Tuh nilainya jadi 2. Oke, nah habis itu kan udah dikurangin, udah habis itu kita tinggal tampilkan hasil. Cara nampilin hasilnya gimana? Nah, cara nampilin hasil adalah kita manfaatin interrupt lagi. Nah, cara namanya interrupt
yang 21 tapi yang dia 4CH. Kita cari di sini 4CH. Nah ini, oh bukan, sorry, bukan yang 4CH tapi yang 2H. Mana 2H? 2H. Nah yang ini, jadi dia bakal nampilin outputnya, oke. Nah yaudah, berarti kita tetap dibikin di sini dulu. Nah kita bikin kayak gini, oke. Nah sip. Nah kalau di run gini, kita coba di run ulang semuanya, oke. Habis itu tinggal di run lagi, masukin angkanya 3, terus habis itu 1. Nah hasilnya kan harusnya 2 nih di sini, 3 dikurang 1 hasilnya 2. Nah tapi kenapa yang muncul malah emoji? Nah karena yang ada di BL ini bakal ditampilin di DL kan. Nah, tapi BL itu nilainya 02. Artinya si 02 itu harus kita rubah pakai ASCII dulu. Caranya ya udah, berarti hasil si BL-nya itu kita tambahin dulu sebelum ditampilin. Kita tambahin sama 48 supaya nanti muncul hasilnya. Jadi ASCII-nya disesuaikan dulu gitu. Nah, yaudah kita coba uh, emulate kurang. Habis itu kita kan masukin dulu angkanya 3, habis itu masukin angka yang kedua 1, nah maka hasilnya 2, tuh udah sesuai. Nah tapi di sini adalah tulisannya masih emulator is halted kan. Nah supaya nggak halted kita kasih interrupt lagi untuk mastiin programnya di close dengan benar. Nah caranya pakai interrupt yang 21 juga, interrupt 21H tapi yang AH-nya nilainya 4CH. Nah yaudah tinggal kita akan lagi dari awal. Terus di run lagi, pencet ini, masukin angkanya 3, terus masukin angkanya 1 lagi, nah 2. Nah udah jadi nih, udah kelar cara bikin codingannya gitu. Nah untuk interrupt ya, penjelasan ya, misalkan nih ada interrupt AH 2H, ada keterangan nih, itu tuh untuk output, terus DL itu untuk write, makanya di sini ada DL-nya kan. Jadi kalau lo mau nge-write sesuatu, jadi ditaruh di DL dulu, makanya di sini ada move DL. Jadi BL kan hasilnya, hasil dari BL dikurang CL. Nah, makanya ditaruh di DL dulu, baru ketika interruptnya dipanggil dia bakal muncul outputnya. Nah, sekarang kalau misalkan yang 4CH, nah yang 4CH ya udah dia return control to operating system, jadi programnya di stop gitu, jadi nggak halted kayak tadi. Oke, nah gitu doang sih untuk yang modul ini. Sisanya nanti bisa didapetin lagi waktu ngerjain CS. Thank you.